bintang tamu kita. Halo bro, selamat datang. Selamat datang. Kayaknya tes yang cowoknya, yang ceweknya. Aku ikut. Coba ayo, Fior. Naikila. Nah ini? Ini Jamesy namanya. Oh Jamesy, ini Tepsi. Enggak. Yang paling banyak diserang tuh dari kalian bertiga siapa? Nancy. Potong rambut ya? Masalah hibdut. Kau matanya pernah kedut-kedut nggak? Karena rambutnya menutupi matamu. Kedut-kedut kan mata dia tuh sipit. Kedut-kedut. Sipit tuh nggak kedut-kedut, gue gini. Boleh nggak sih aku request kayak kamu buka dikit gitu biar kelihatan gantengnya gitu. Iya kamu ternyata aslinya ganteng ya. Nah, itu dia, ini dia aura misterinya. Opini kalian dijodoh-jodohin apa? Bucin. Pernah ada di situasi itu nggak kalian? Pernah atau sedang mengalami? Enggak, kalau sedang tidak. Oh, karena udah jelas ya? Ya emang selalu digali-gali. Itu kan ada yang baru, 1 jadi 2, 2 jadi 1. Itu berarti lagi cuma tahu 1, 2, 1. Kasih abang-abang. Oh kasih abang-abang buat mau bikin anak. Jujur, udah ada rasa kayak gitu. Kayaknya ini sih yang tertekan banget. Baik, ini lagi. Gua baru enak akhir-akhir ini sih. Selamat menonton Bocah-Bocah Kosong karena bintang tamunya keren banget. Nah, ingat, acara ini hanya hiburan, tidak bermaksud menyinggung siapapun. Selamat menyaksikan. Sebelum kita lebih lanjut lagi, selamat datang di satu-satunya program di muka bumi ini yang mengumpulkan bocah-bocah kosong untuk kita isi. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong. Gua nggak bisa joget, Masa gitu bang? Tamu hari ini tuh julid banget loh. Yes. Wih, di Fior yang baca. Kita tema hari ini adalah julid. Gua akan kasih gambar-gambar orang yang ada di plasma. Nanti kalian kasih pendapat tentang orang yang ada di sini. Gua tahu bintang tamunya. Ya, kita lihat dulu di plasma. Ini dia. Sumpah lu ada KDM. Sumpah. Oke. Sumpah Mei. Yang lu bilang yang mana Mei? So, satu-satu dulu, Tadi satu-satu. yang Arab yang gua lihat di mobil. Ya, satu-satu ya, satu-satu. Yang Satu-satu. bawah kah yang kiai itu? Sumpah beda Oke, KDM. yang kiai yang mana coba? Aku mau tahu. Yang menurut kates yang kiai Iya yang mana? ngomong. Itu yang bawah. Yang bawah kanan. Oke. Kirain Roma Irama. Kita coba tes knowledge ya, sebelum kita julid ya. Kalau kiri atas kalian udah pasti tahu lah. Tahu dong. Oke, jadi beliau adalah Roma Irama. Roma Oke. Irama. Yang sebelah kanan atas kalian udah tahu dong siapa? Garam madu. Ya, malam garam ini. Malam garam ini. Oke. Yang bawah kiri tahu dong siapa? Tahu. Ya, the one and only Kak Nirkita Mirjani. Nah, ini dia nih yang gue penasaran. Yang kanan bawah. Itu favorit aku. Itu caleg nggak sih? Tidak. Caleg. Apa? Caleg. Caleg. Pernah jadi caleg. Kalau kamu? Dia adalah gubernur Jawa Tengah ya. Hampir benar. Gubernurnya hampir benar. Ilmu putih. Ilmu putih. Healer. Ya, bisa dibilang. Caleg Bali. Ya mungkin karena mirip ya. Bener Jawa ya? Barat, Sunda. Exactly. Jawa Barat. Kalian pasti pernah dengar nama beliau. Nih gua kasih clue ya, namanya depannya K. Bang, bukannya Jawa Barat ini siapa? Kang Emil. Pernah. Benar, betul. Kang Emil pernah. Tapi kan gubernur itu kan range jabatannya kan 5 tahun sekali. Oh, udah ganti. Kamu tahu nggak kebijakannya apa aja? Tahu. Apa? Masukin cowok-cowok ngondek Ya. dan anak-anak nakal ke militer. Ke barak militer. Tuh. Apalagi yang kamu tahu? Mungutin sampah. Mungutin siapa ini dong? Sampah bener. Siapa sih namanya yang TikToker itu? Pandawara. Pandawara. Yang mau kalian julitin siapa? Julitin. Julitin.
kita bukan bocah-bocah julid ya. Kita bukan GBJ. Masa nggak kenal dijulitin? Apaan itu? Iya, kita bukan bocah yang Coki seperti attitude itu. dong. Enggak lah, bukan Bang Coki. Oke, kalian nggak ada komentar mengenai Haji Roma Irama, tidak ada komentar? Enggak. Oke, tidak ada komentar mengenai Ya Bang Nikita Coki Mirzani? aja lah. Apa kenapa gue yang harus komentar? Kan kalian yang gitu Coki yang loh. julid. Oke, kalau gue ya, kalau Julid, menurut julid. gue Bang Haji Roma Irama ini musisi yang hebat, legenda, tapi sampai sekarang dia masih bingung nyari ujung gitarnya karena belum. Kalau Kak Nikita Mirzani ini adalah Kartini Indonesia. Kartini. Iya karena mandiri. Loli. Nggak ada. Gue nggak contoh orang gue bilang mandiri kenapa lo lewat. Kalau KDM nih saya support. KDM saya support. Kenapa? Karena memvasektomi laki-laki itu mantap. Vasectomy. Kamu nggak tahu vasektomi? Biar laki-laki yang gak hamil kan? Emang nggak bisa hamil. Maksudnya biar laki-laki Oh iya juga. gak menghamili. Oke, kamu apa? Vasektomi buat kamu apa? Vasektomi itu apa? Lehernya dipotong. Enggak. Bener. Digunting gak? Digunting. Sunat 2 kali. Bukan. Jadi? Oh kalian nggak tahu vasektomi? KB. Jangan kayak profesor. Kosongpedia, vasektomi. Pada dasarnya, vasektomi adalah prosedur medis untuk mencegah kehamilan yang bersifat permanen dan diperuntukkan bagi kaum pria. Untuk lebih jelasnya, akan dijelaskan oleh Paman Coki. Kalau di alat kelamin laki-laki, itu kan salurannya itu tuh dipakai untuk 2. Saluran. Satu untuk pipis, Ya. ya kan? Satu lagi untuk mengeluarkan konfeti gitu. Seperti kan vasektomi, saluran yang dari testis untuk membuahi Disumbat. perempuan nggak disumbat, digunting. Oh, jadi Bang Coki udah digunting. Tidak. saya tidak digunting, cuman nggak kepake aja. Gimana? Jadi keisi kan? Jadi itu namanya vasektomi, bukan dipotong, itu mah namanya dihukum. Itu namanya kebiri. Kebiri ya? Oh, beda itu toh. Ada lagi yang mau kalian julitin dari gambar yang ada di sini? Enggak. Tidak. Ada. Kalau gambar yang atas ini kalian nggak mau komen? Enggak. Atas mana sih? Atas yang kanan atas? Oh, viral di TikTok. Iya. Kalian suka lagunya? Suka dibikin buat Velocity. Oh ya? Iya. Buat dangdut. Kalau kamu suka lagunya? Dut suka, soalnya di TikTok ada. Ah ya udah, kalau gitu Aku pernah lihat langsung loh. pernah lihat langsung. Di mana waktu itu kamu Ya, lihat? di mana tuh biar kalau mau lihat? Kamu lihat langsung Aku di mana? lupa, pokoknya di bar malam gitu. Iya ilah. Gaul nih bro, senoparty bro. Asik. Langsung aja kalau gitu kita panggil ini dia bintang tamu kita. Rame banget loh. Halo bro, selamat datang. Ayo. Ini. Selamat datang. Silakan duduk men. Halo, selamat datang. Muat, kita muat. Kamu duduk sini aja. Enggak, ada satu lagi kok, ada satu lagi. Kita kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu kita dong, nice. Oh beneran. Katanya itu bener Reza Arab nih. Loh kok iya tadi beda di mobil Arab. Yang kuliah. Enggak, tadi kamu ngeliat tuh di mobil yang mana? Aku baru sampai orangnya Arab kayak Habib Jafar. Gini dong, nggak semua orang Arab itu temannya Reza Arab, dan Reza Arab itu kan dia nggak beneran Arab. Iya, tapi temennya. Ini Fadil. Nggak Atau ngerti, Habib ah. Jafar ayahmu. Yang mana yang paling Arab di antara 3 orang ini kalau menurut Ini. kalian? Oh iya. Oh iya makasih. Kamu kalau Arab banget sih. Tapi nggak ada Ambon nggak sih? Ada Ambon di sini. Pizza. Oke, Fior. Tahu siapa yang ada datang bintang tamu? Itu tadi. Tensi. Malam. Tensi yang mana? Tensi yang mana? Tensi yang mana? Semuanya band Tensi. Iya. Iya kan? Ya nggak apa-apa. Oh bukan nih. Tensi yang pacarnya. Kayaknya Tensi yang cowoknya, yang ceweknya apa? Aku ingat. Naina. Coba ayo, Fior. Ayo, Fior. Naikila. Ah, Nah ini ini Jamsi namanya. Oh, James. Oh, Jamsi. Ini Pepsi. Enggak. Casan. Jadi gini. Casan dong. Casan HP. Oke, kita kenalan satu-satu ya. Iya. Mungkin boleh memperkenalkan dirinya, silakan masing-masing. Gua Tensi.
Gua Nike lah. Nike lah. Jamsi. Oh, Nah, Jamsi, Tensi. Adik kakak Tensi dan Jamsi. Adik kakak nggak? Kan biasanya berdua, kakak siapanya? DJ-nya? Aku produser. Oh, produsernya. Berarti Wede. oke. Sebelum kita lanjut, kalian ngerti nggak fungsi produser dalam sebuah Tahu apa namanya? dong, Tahu. bikin lagu kan? dia yang ngambil royalti. Apa benar seperti itu? Gak salah. Nggak salah. Tuh kan? Nggak salah, betul nggak salah. Pantes. Dia yang kamu nggak kasih ke salon. Rambutnya menutupi mata. Itu style. Oh, stylenya. Sorry. Katanya Fior pernah ketemu langsung ya? Pernah aku nonton konser kalian di, aduh nama tempatnya lupa. Dia di salah satu. Pokoknya waktu itu pakai baju hitam Nike. Terus naik meja gini. Di mana? Di mana ya acaranya Kui? Aku juga pernah lihatnya. Pakai baju macan. Oh, itu di FYP ya? Itu di mana ya? Di FYP. Kalau Kates berarti baru pertama kali ketemu. Iya, tapi tahu di FYP kok. Lagunya apa yang kalian tahu dari teman-teman? Malam garam ini tuh. Ya, malam garam madu itu. Iya. Malam Chaos Chaos ini. Oke, silakan kalian mau nanya-nanya apa nih? Itu lagunya itu mewakili kamu atau produsernya sendiri yang chaos sendiri malamnya? Oke, berarti gue translate ya. Gue Oke, translate iya. karena tugas saya mentranslate pertanyaan. Jadi itu kan lagunya Garam Garam Madu kan kita tahu itu mega hits banget lah. Iya. Di Spotify itu udah 100 juta ada. Enggak. 100 juta loh. Kalau YouTube berapa? 100. 100 juga ya? Wih, kamu Blackpink, Cok. Karena Blackpink. Iya, Joy. Trio Blackpink gokil loh. Berarti kalian gini dong. Kalian sekarang udah kebeli apa aja? Enggak, satu-satu dulu. Kan pertanyaanmu belum dijawab tadi. Aku dulu. Oke. Jadi itu ide lagu Garam dan Madu itu apakah dari pengalaman pribadi atau sesuatu yang memang relate dari generasi Gen Z akhirnya kalian bikin jadi sebuah lagu? Gimana? Kalau gua sih lagu selalu liriknya yang selalu dari gua sih, cerita gua sih. Jadi part gua yang sakit dadaku ya lagi galau aja. Pada saat lagu itu lagi dibikin? Iya. Galau. Aci lagi baru putus ya? Kamu sekarang pacaran sama dia? Siapa? Tuh, Iya, kata Nike. TikTok. Masa ini? Ketemu aja baru. Enggak, tapi gini, maksudnya berarti itu dari pengalaman pribadi pada saat itu. Iya. Tapi pada saat itu lo kalian nyangka nggak bakal akan sampai di level semeledak itu? So basically sebelumnya kita pernah udah viral juga. Waktu itu lagu Touch itu Oh iya, Touch gue dengar. ya itu sama piano campur dangdut. Jadi itu kayak agak baru viral kan. Iya. Dari situ gua kayak sama Jamsi mikir kayak yang lebih blend lagi, nggak dipisah sama piano sama dangdut tapi lebih ke nekenin aja dangdutnya. dangdut modern. Kita ngomongnya sih kayak ya dangdut Gen Z kan. Itu sih, itu Apa nama kata genre-nya? Katanya hipdut ya, benar nggak sih? Ya, Hipdut. It's a thing. Sebelum kalian it's a thing nggak? itu dari komen orang di TikTok kita ngambilnya kayak hipdut orang semua pada bilang hipdut. Ya. Iya. Emang berarti dari awal udah musisi ya? Iya. Gua sih udah 8 tahun sih. 8 tahun. Jadi sebenarnya Garam dan Madu ini adalah berarti bisa dibilang single yang maksudnya karya udah nggak kehitung ya? Udah nggak kehitung sih. Udah nggak kehitung. Tapi mungkin Oh dia baru udah masih bisa kehitung nih? 8. ke-8 ya. Oh, aku mau nanyakan kalau pengalaman pribadi. Itu kan ada yang baru, 1 jadi 2, 2 jadi 1. Itu berarti lagi kata komennya. Oh, kata ngomonnya. Boleh minum nggak? Boleh. Oke, sambil kamu menunggu jawabannya aku mau nanya. Boleh. Ngomong masalah hibdut, kamu matanya pernah kedut-kedut nggak? Karena rambutnya menutupi matamu. Enggak sih, udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Emang Sebenarnya ini dulu Yang kedut-kedut kan mata dia tuh sipit. kedut-kedut. Sip itu nggak kedut-kedut, gue gini-gini. Itu kalungnya kenapa seks rasanya? Itu promo 1-2 kan? Iya. Enggak, seks itu branding. Lagunya jelas seks yang kedua. Enggak. Apa judulnya yang kedua? Cuma tahu 1, 2, 1. Sorry, itu lagunya Kasih yang mana Aba-Aba. ya? Kasih Kasih Aba-Aba. Aba-Aba. Judulnya kasih abang. Oh, kasih aba-aba buat mau bikin anak.
Bikin anak gak usah pakai aba-aba. Oke. Kalau gitu gini deh, sebelum kita lanjut daripada kini chaos banget. Wede Bang Coki bahasanya. Kita lempar ke plasma. Ini dari komentar netizen kepada mereka. Nanti kita berangkat dari situ aja. Gimana ya? Oke, silakan. Ini dia. Bang, lagunya bagus banget. Bikin lagu yang lebih bagus lagi dong. Habis itu ceweknya cantikin. Ini apa? Ini maksudnya head comments. Maksudnya dia nyerang lu gitu. Lu banyak diserang gak sih? Lumayan. Biasanya yang nyerang lu tuh biasanya komen-komennya tentang Ibu-ibu apa? ya? Kenapa kamu bilang yang nyerang Naikila ibu-ibu kenapa? Kalau Gen Z kan suka-suka, semuanya pada suka. Kalau ibu-ibu tuh pasti ih apa sih ini bajunya gitu, ya nggak sih? Iya, some of them sama body shaming mostly. Tapi Body shaming. iya. Aku nggak baca, aku bacanya gila pulen banget. Tapi balik lagi menanggapi head comment, kalau dari head comment sendiri yang paling banyak diserang tuh dari kalian bertiga siapa? Tensi. Oh ya? Kenapa? Suruh potong rambut ya? Rambut, style, rambut, style, rambut, style, style, rambut, rambut. Gak bisa nyanyi, lirik. Tapi head comment itu berarti baru ada di Garam dan Madu ya? Sebelumnya di karya-karya yang sebelumnya nggak ada? Baru. Ya temu mungkin orang-orang yang ngedengar Sirik kalian lah. Tapi satu. menurutku stylenya oke kok. Oke kok emang Tapi style. menurut aku ya stylenya mirip Travis Nih, Scott. gue kasih tau ya. Oh, iya. Gue kasih tau buat orang-orang yang nggak suka Tensi sama Squad. gayanya Tensi ya. Jadi zaman 2000-an itu tuh ada yang kayak imo-imo gitu loh, tau gak sih? Imo-imo tuh mana lebih Bukan ya? emo, dia kayak ini. Emo? Enggak. R&B. Iya, zaman dulu tuh ada imo yang poninya sampai nutup, saking nutupnya mau ngomong dibuka assalamualaikum. Saking Boleh nggak sih aku banyaknya. request kayak kamu buka dikit gitu biar kelihatan gantengnya gitu. Ya kamu ternyata aslinya ganteng ya. Tanya. Terus kalau berondong Kenapa dianjing sih Bang? Enggak, tapi emang dia Ujek. lemahnya sama yang muda-muda. Oh emang kamu umur berapa? Ah, coba tebak menurutmu umurnya berapa? 15. Enggak dong. Itu mah umur gua. Enggak, karena dulu pas kecil tuh temenku yang 15 tahunan rambutnya kayak dia terus. Ya udahlah rambut terus. Aku gemes banget kalau buka dikit gitu. Lo nggak apa-apa, ini yang bikin lihat. pendengarnya 100 juta di Spotify. Oh berarti pas Karena nonton YouTube-nya ini rambutnya pendek gitu. tapi dulu gak gitu rambutnya, dulu gak mulai. Kamu tahu dari mana dulu? Aku nonton konsernya. Coba aku lihat dulu lah. Dulu juga gak warna pink poninya ya. Iya. Ya itulah terserah dia. Umur berapa? Ya, Kok abang iya sih? kamu tebak umurnya berapa? Kamu tebak. 23, 25, 26, Hei, gak semudah itu lah. Dia kan 8 tahun sudah berkarya. 2003. 2003? Kok kamu diem terus sih? Ngomong dong, ngomong! Itu dia, ini dia aura misterinya. Dia ngomongin orang sipit tapi mulutnya dia sipit. Tanya. Berapa dia? Anjing, mulut sipit gimana? Sorry, mulut sipit gimana, Bang? Beda setahun di bawahku. Emang kamu berapa? Oh di bawah. Aku 22, dia 21. Tuh kan 21. Bocil. Makanya 8 tahun berkarya berarti dari umur 13 tahun dong. Sangat lebar tuh. Lembang. Child labor. Kamu tuh dulu dibudakin. Labor katanya. Enggak, maksudnya kan kamu bilang dari umur 13 tahun berarti sudah bikin karya. Iya. Terus dia ngejokes, dia bilang child labor. Oh itu jokes ngelawak gitu. makanya lah pakai bahasa Indonesia kita itu min 1 Inggris, read English. Pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Jawa. Kamu orang Jawa? Podcast bisa loh bahasa Ini Jawa. Jawa Kamu Jawanya loh. Jawa mana? Lu Jawa. Ayo Jawa. Sidoarjo. Sidoarjo. Ini Pantes kayak keluar dari lumpur. Gak, soalnya Sidoarjo kan jadi zaman dulu ada panjang lah gue ngejelasin ini. Tapi lo ngerti gak kenapa jokes gue lumpur Sidoarjo? Karena Lumpur Apindo. Exactly. Giliran bencana lu tahu. Aku mau ngomong. Boleh. Kan kalau sehari-hari kan matamu kan pasti sabar. Ini di Spotify 100 juta loh yang denger. Kok kalian lebih tertarik rambutnya kenapa menutupi mata sih? Nah, ini penasaran Oke, doang. boleh, ayo. Kan di dunia sehari-hari kan kamu pasti
kayak effort matanya harus kayak Aku harus tahan dengan pagar-pagar di mata ini gitu kan. nah pas di rumah kayak Aduh akhirnya. gitu nggak? Kebayangin. Sama aja sih di rumah juga gini. Oh yaudah, oke. Penasaranku udah selesai. Oke. Ada lagi mengenai rambut, kita selesaikan dulu nih mengenai rambut. Kamu udah? Udah. Jadi sudah terpuaskan ya? Aku mau dengan- nanya, belum puas. ini. Boleh. Mau nanya kiblatnya tuh lagu-lagu luar negeri Oh iya bener. atau lagu Jepang atau lagu apa? Apa bedanya Jepang dengan luar negeri? Coba Itu mah maksudnya Amerika. Kan style mereka kayak Travis Scott gitu. Oke. Gua harus bilang ini adalah pertanyaan yang paling layak dijawab sejauh ini. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke. Berarti style kiblat musiknya apa guys? Jujur kalau gue kan emang dari awal bikin musik, bikin hip hop. Oh, Tuh hip-hop kan tadi bang. Pertanyaannya Vio. Inspirasi. Tapi kan dangdutnya barusan masuk awal akhir-akhir ini kan. Iya, itu inspirasi pada akhirnya mengawinkan hip hop dan dangdut yang which is it's a genius thing to do menurut gua. Itu awalnya inspirasinya datang dari siapa? Ya, gue kan sering denger kayak remix dangdut gitu TikTok ya. di YouTube. Asik banget ternyata. Dangdutnya diri sendiri itu juga udah asik dijogetin. Oke. Tapi sebelum kalian mengawinkan dua genre itu menjadi sebuah karya gitu, udah pernah ada yang melakukan itu nggak sih sebelumnya? Dalam konteks satu karya ya, bukan remix ya. Kalau remix kan itu satu. Oh yang original. Masih ada DX, DX. Oh, I see. Enggak, tapi aku mau nanya Boleh, out silakan. of konteks. Kakak yang produser ini pernah ditawarin jadi aktor nggak? Nah, menarik, Ya menarik. pernah beberapa kali. Karena mukanya mirip Leonardo DiCaprio loh. Cocok buat remake. Single gak? Enggak anjir, gahel. Kenapa? Menurutmu mirip Leonardo DiCaprio? Iya. Di film yang mana? Titanic. Oh, agak iya, masih Coba muda. bikin remake Titanic peluk si Nigel. Produser. Kan kalian kan kalau Naikila kan collab nih atau udah band sih ini band atau gimana? Oh iya, bagus pertanyaannya. Maksud aku tiap lagu bakal ada Naikila atau Oh, bagus, bagus. ganti-ganti? Kita individu aja sih sebenarnya. Individual. Cuman waktu itu kita kolaborasi. Dan ya kita juga temenan. Iya. Produsernya ini kayak ke pressure nggak? Kan bikin lagu nih. Ini kan udah kayak 100 M. Nah kan pasti kayak punya goals lagi kayak jadi semangat kan buat bikin lagu. Ya semangat pasti sih, tapi kalau Iya. pressure ya udah. Nggak maksudnya pressure jadi kayak misal nih tiba-tiba nih dari 100 M tiba-tiba kayak 1 M aja nggak nyampe. Itu pressure nggak? Semuanya pasti ada up and down. Oh, jadi udah biasa ya. Iya, tapi pada akhirnya menurut gua untuk ngebeat sebuah masterpiece kayak gitu sih, ya tapi kalau kalian udah biasa sih, ya it's a good thing gitu. Opini kalian dijodoh-jodohin apa? Bucin sih. Ayo di komen. Tapi gua rasa ya untuk menjawab pertanyaan kalian nih, gua rasa ya pada akhirnya karena mereka juga udah banyak project, mereka juga sibuk manggung kemana-mana dan ada banyak project, ada berapa project lagi belum keluar sejauh ini? Pantengin aja. Gua rasa sih pada akhirnya mereka there's no time untuk ngelihat komen-komen kayak gitu sih pada akhirnya. Karena kayak terakhir kali kalian tour di Southeast Asia ya. Iya. Iya. Kemarin Singapura. Serius di Singapura? Udah tuh, udah. Udah. Wah, udah konser di Singapura? Iya. Malaysia, Singapura. Malaysia, Singapura, dari kota ke kota, dari bar ke bar, dari negara ke negara. Bawainnya garam dan madu. Ya kita bawain yang speed up, yang slow. Yang slow, yang reverb. Satu lagu banyak tipe. Oke, gue mau nanya ya. Mungkin nanti dari teman-teman boleh nyambung ya. Gue mau nanya. Jujur dari hati kalian yang terdalam. Bosan Gue kan udah nggak tahu nih, udah berapa ribu kali kalian mengulang lagu Garam dan Madu. Maksud gue, oke itu enak. Gue akui itu enak. Tapi kan there's a limit sebuah lagu lo ulang-ulang terus. Jujur, udah ada rasa kayak gitu. Jujur, gak apa-apa. Aku sih punya deep connections with that song. Jadi aku kayak sampai detik ini belum bos. Kayaknya ini sih yang tertekan banget. Like ini lagi. Kalau lo sendiri gimana? Gua baru enak akhir-akhir ini sih. Ada sponsor, gokil. Ada sponsor lo. Karena? Ya baru enak aja. Oh baru enak. Karena banyak perform pakai lagu itu juga kan. Iya, Tapi ya iya. kalau perform fun, tapi kalau dengerin kayak misalkan rehearsal dan lain-lain tuh kayak Capek. a bit. Oh, ini juga aku rasa mukanya takut disuruh nyanyi lagi ya di sini di Garam Madu. Enggak lah. Tapi waktu kalian ngeluarin project Garam dan Madu tuh kalian ada hunch-nya nggak kayak here's the thing gitu? Iya pasti kayak sebelum kita rilis itu kita udah kayak
mengira bahwa ini bakalan besar gitu. Tapi nggak sebesar ini. Apa pencapaian paling membanggakan dari lagu itu yang kalau bisa diceritain kayak di titik apa kalian sadar bahwa anjir lagu kita nih gila banget loh men gitu. Kemarin Singapura gokil sih. Oh ya? Itu lumayan bikin aku terharu. Karena digala orang ya. Iya, dan itu rame banget dan mereka nyanyinya tuh kenceng banget. Semuanya. Itu gokil sih. Aku penasaran satu. Boleh. Kan di TikTok kan banyak yang pakai. Kalau misal di Spotify di mana itu kan pasti dapat royalti. Bagus. Kalau di TikTok kayak 15 detik doang, 30 detik doang itu dapat royalti gak kalian? Mungkin James sih. Produser. Ya itu bukan urusan kamu. Berarti nih saya terjemahkan maksudnya James ya. Berarti itu ada hitungannya. Berarti YTTA. Nah, ada hitungannya. Kalau hitungannya teknisnya mungkin itu jadi tidak orang juga pasti akan Aku bingung tahu juga. mungkin mereka takut didatengin pajak. Bisa jadi kan? Dan kita ini dia bintang tamu kita, Dirjen Pajak. Dirjen Pajak datang langsung. Dia gede. Langsung dikasih ini kamu silakan. Bayar royalti. Makanya mereka nggak, tuh kan dia ngangguk-ngangguk banget. Lucu. Iya. Ya tapi kan pada akhirnya kan pasti platform sebesar TikTok sangat memperhatikan royalti lah. Nah tapi hitungan detailnya kita nggak tahu. Soalnya dulu kan pernah ada lagu yang ditarik-tarikin dari TikTok gara-gara TikTok sama apa musik gitu nggak klop. Iya. Lagu apa tuh dulu tuh banyak Blackpink juga ditarikin. kan sempat. Iya nggak ada. Ya, Jadi ya, aku ya. pikir berarti ada ituannya nih. Berarti kalian bertiga kan bukan grup ya, kecuali Tensi sama Jamesy kan memang udah lama dari 8 tahun kan udah. Kalian awalnya kenal dari mana men? Dari game. Oh di Discord dari gitu, game main apa? Discord Game apa? gitu. Game apa ya waktu itu? RP. Apalagi kayak game Dota. Indo random. Point blank. Oh PB. Tapi gue mau nanya nih, anjing ini lucu banget. Awalnya kan pasti teman main game kan? Sampai akhirnya kalian ngerti satu sama lain itu punya passion for music itu dari mana? Dari ya nanya lu suka lagu apa bla bla bla, gue bikin musik juga dan dia produsernya. Oh, oke, berarti kan pertama ketemu tuh adalah Jamesy dan juga Tensi dan akhirnya ketemu. Iya, jadi teman mereka tuh teman aku gitu. Terus teman aku ngajak main ke studio. Dan pada akhirnya disitulah terjadi. Yes. Pilihan pertama yang nyanyi Garam dan Madu bagian part perempuan itu emang dari awal udah pasti. Iya. Kamu pertama kali denger lagunya reaksimu gimana? Awal-awal. Believe nggak? Langsung believe nggak? Oh langsung, aku very excited. Terus malam itu aku langsung tulis lirik part aku sendiri. Oh jadi masing-masing nulis sendiri tah? Yep. Iya, mereka nulis sendiri. Yang malam chaos ini kamu yang nulis tanah Kila. Ya. Kamu sering chaos. Oh my god. Ya karena walau bagaimana, karena sebagai sesama pembuat karya, walaupun beda produk ya, kalian kan produknya adalah musik ya. Kalau gue kan produknya komedi or whatever itu, biasanya ada elemen of truth-nya. Ya. Tapi pasti nanti kita lebih-lebihin lah, kayak misalnya ada kita hiperbola gitu. Kayak Seza. Pada akhirnya gue suka lagu kalian tuh karena mengembalikan centil era ke Oh iya benar. ke lagu sih. Ada masanya kan lagu pada waktu itu kan centil banget ya. Ada masanya lagu. Cinta Laura. Oh iya. Ya itu centil. Dan Mulan Jamila. bahkan bagian refnya tuh Bang Coki. pada masanya tuh ada begitu loh. Pada Dewa masanya tuh 19. Aku sedang ingin bercinta. apa artinya itu? Ya enggak, maksudnya pada masanya lagu-lagu centil tuh hit the spot. Udah beli apa aja pakai Kan ada Dirjen Pajak kan? Oh iya, Dirjen Pajak tidak. Jangan kan mereka taat pajak, ya kan? Dia memang ngangguk, gak apa-apa lah, jawab aja. Ya, perbedaan yang lo rasain sebelum dan sesudah Garam dan Madu itu. Tapi berupa duit. Ya bebas apapun itulah. Beli makan nggak mikir sih udah. Wes, boleh lah. Kalau kamu Kak Naikila Ya mau kemana-mana jadi lebih gampang aja. Nice. Sudah serba duit ada ya. pakai Grab ya? Keren. Kalau Grabnya yang premium ya, kalau yang Grab premium yang Alphard kan mahal juga. Emang pernah sulit beli makan ya? Ya, ada di titik waktu itu. Pasti ya. Dulu nggak ada duit gitu ya. Iya kayaknya semua orang kayak gitu. Iya kan sebelum ke titik ini. Produser Ya kan tadi sudah makan gak mikir, kemana-mana lebih gampang. Lu harus keren man, ini harus closing soalnya. Iya. Closing. Apa ya? Sama
Umroh. Aku tahu. Wah, aku Mentang-mentang punya Arab jawabannya, masa semua bagus. tuh. Apa? Ini aku jawabin tadi kan. Boleh. Boleh. Jadi lebih menghargai kalau misalnya lagi susah. Kita tahu, udah Oh, tahu iya. rasanya susah. Ya harus pasti bersyukur lah. Lebih bersyukur. Iya. Emang mau Aman closing bang? sekali jawabannya. Nah, jawaban 3 ini kan maksudnya. Emang yang kalian bayangkan harusnya jawabannya kayak gitu. Coba Wah, gue aku mau mikir tahu. mereka udah beli mobil apa, terus udah beli tas Birkin, Oh. atau mungkin udah beli Jangan, sepatu jangan. unlimited. Kenapa nggak boleh? Nggak penting. Mending beli tanah. Aku setuju banget. Nah, udah beli ya beli tanah. Amin. Maksa apa? Oke. Oke, siapa tadi yang mau nanya lagi? Aku. Boleh, silakan. Masih kekeh dengan kekepoannya ya. Depan. Kalau manggung ada sedikit dicampur biar pede gitu. Oh, bagus pertanyaannya bagus. Pada kan kalian nggak jarang juga di bar kan anyway atau di klub. Ya. Seringnya di klub. Ya, apapun itu. Kayaknya normal nggak sih kalau misal manggungnya di klub terus dicampur? Biar pede gitu, biar Pengalaman. Ya. Pengalaman lagi, Gini, anjir. kalau dicampur tuh gini terus minum. Kalau glek-glek itu menenggak itu bukan dicampur itu murni. Aku minum air putih sih pasti. Aus soalnya kalau nggak minum. Tapi aku lihat loh itu di. Enggak dong, enggak. Enggak, siapa tahu Pertanyaanku kan gratis enggak. gak sih itu gitu? Kita kan mau manggung sama Ketis tanggal 23 Mei. Ya aku kan nggak pernah juga ya, Iya, bayangin kita kan aja. nggak pernah. Aku nggak bisa. Terus nanti supaya pede kita harus minum dulu atau ngopi. Bagus ini pertanyaannya dari yang udah banyak. Bisa dikasih ini Latihan sih. rule of thumb sih, latihan. Iya, latihan. Latihan Di, ya. ya di backstage biasanya aku suka nyanyi gitu biar kebuka. Nah, tapi kan kita nggak nyanyi ya. Kalian apa? Emang kalian ngapain? Ya cuman gitu-gitu doang. Yang ada jarak di Virgin Oh, News. Let's go. Karaoke, Gitu-gitu. ngelit Bukan karaoke, bukan ngelit ya? DJ. ngelit DJ. Oh, apa sih namanya? Hype ini ya. MC. Oh, kayak MC. karaoke. Saya lihat karaoke. Lead karaoke Ya bener gitu. berarti Apa kayak ngelit gimana? karaoke. Ya. Tapi Lead DJ. Versi DJ. Kalau dari gua ya, mungkin dari kalian bisa kasih saran. Tapi kalau dari gua kalau sebelum perform tuh gua suka minum alkohol, tapi di batas yang responsible gitu. Ya biar tipis aja. Iya, karena kalau dia alkohol yang take control kita, nanti kita nggak kontrol. Karena pada akhirnya Tiba-tiba kalau buka baju di atas. makanya kalau gua tetap minum alkohol, tapi di level yang responsible gitu. Jadi gua bisa dapat enaknya, tapi gua masih kontrol the show gitu. Kalau gua sih kayak gitu. Ayolah bang temenin. Kenapa jadi saya? Kalian kalau misal ada orang mau Sweet Seventeen atau gimana mau ngundang kalian tuh ridersnya apa aja? Bagus, rider sekalian. Ya, dia kan pasti alat DJ. Ya of course lah. Ya Masalah DJ kan nggak mungkin. Gue sih minta rokok sih biasanya. Oh iya, sure. Kalau naik, Buah-buahan penting tuh. Buah-buahan, makan, minum. salad. Makan, minum. Iya. kenapa nggak minta yang agak mahal kayak steak gitu? Oh iya, itu Pak kan di restoran biasanya kadang-kadang Ada menunya, nah kita kadang-kadang pesen. kita pesen. Biasanya salad. Salad enggak. Enggak, itu kan riders ya. Kamu kan tadi nanya lagi riders. Iya. Kalau steak tuh ada kalau mereka diajak makan pasti dikasih steak. Tapi setahu gua ya, gua kenal banyak musisi nggak ada tuh riders steak. Band-band terkenal juga ridersnya banyak tender. Tomahawk satu begini riders. Nanti dia jadi malam kayak Osinil. agak susah. Lagi ente juga dapat steak. Riders tuh apa sih? Ada Riders? maskot. Kosongpedia Rider. Rider adalah superhero yang berasal dari Jepang. Loh, salah skrip ini. Riders adalah permintaan dari sang artis untuk memenuhi persyaratan sebelum melakukan perform, menjadi bintang tamu, ataupun kegiatan yang menggunakan jasa mereka. Contoh riders biasanya berupa air mineral, buah-buahan, tempat tunggu, hotel, bahkan sampai yang unik seperti bata merah, bunga mawar, dan lain-lainnya. Gimana? Jadi keisi kan? Kalau kalian manggung ya di klub atau di bar, di sawer gak sih? Sawer, gimana? Itu di Tergantung daerah sih biasanya. ya tergantung daerah. Paling gede daerah mana tuh? Klub mana? Kalimantan. Pak Ya, kalau Palangkaraya. Palangkaraya. Oh iya betul. Di mana? Palangkaraya. Gimana ya? Itu di Kalimantan. Di Kalimantan justru ya? Bukan di Jakarta? Oh di daerah-daerah lebih Betul, kacau. sih tapi benar. Setiap daerah punya psikologi yang berbeda kalau kayak gitu. Itu berapa tipnya?
Kisaran. Kisaran aja nggak usah. Kamu bisa. ada diterbang-terbangin uang gitu? Nggak tahu ya. Kalau boleh menduga. Nanya duit terus ya. Iya, siapa tahu kita tertarik juga jadi trio penyanyi ini. Siapa tahu kita mau beli lagu di Bang Jamsi. Oh iya bagus. Jual lagu nggak? Jual lagu. Nggak, eksklusif. Eksklusif. Untuk saat ini. Kita mungkin enggak. Nanti karena di masa yang akan datang bisa aja menelan ludah Berapa? sendiri. Berapa kisaran kira-kira? Berapa ya? Aku lupa. Segini aja. Gua nggak disawer, jangan disawer kan gitu. Lah kamu nggak pernah disawer? Bro, help me out here. 50 ke atas. Dua digit nggak? Enggak sih, paling kayak ya di atas 5 lah. Di atas dulu. Udah banyak itu. Satu malam, 1 jam, 2 jam gitu. Waduh, kita emang jam-jaman ya nih. Kita nanti bocor, woi. Sekali perform. Iya, maksudnya. Kan kalian sekali perform 1 jam gak sih? Iya. Ya, sejam 45 menit. Mentok sejam. Oh iya kan? Sejam itu 5 juta, sejam doang. Iya, ya kurang lebih. Mau jadi penyanyi deh gue. Iya, tapi Kan dia udah jadi girl band, Mei. iya, dia ada girl band. Aku jadi keinget. Yang bikin si Lex tapi yang Lex. Bukan anjing, itu beda lagi tuh mah. Oh, ada banyak banget project lu anjir. Yang girl band yang mana? Yang Tapi nggak rilis-rilis anjir. Ya karena bahkan autotune udah nggak selamat suaranya udah terlalu. Autotune ngeledakin diri, sadar meledak. Anyway kita langsung lihat aja nih, ada isu-isu tentang Gen Z. Kita langsung ke plasma sebelum kita tutup. Oke, ini poin pertama. Oh ini bahasanya Gen Z banget. Yang kedua keren sih. Oke, pertama, kalian pernah crash out nggak? Dan karena apa? Itu poin pertama. Yang kedua, kalian dalam hubungan attachment isu kalian lebih avoidant atau anxious? Bahasanya loh. Bahasanya bisa bodoh dikit nggak? Kalau Nanti itu tugas saya. Itu tugas Aku saya nggak untuk ngerti. menjelaskan. Genzi parah ya. Yang ketiga, Kita dosa. kalian bisa nggak jalanin hubungan dengan status situationship? Cinlok. Enggak, Bukan, situationship itu situationship kayak itu bukan. nggak jelas gitu, kayak pacaran enggak, temenan juga iya, tapi juga pacaran kayak iya gitu. HTS. Ya mungkin. HTS masih ada status dikit. Hubungan tanpa seks. Namanya. Gila itu catch me off guard tuh. Itu catch me off guard tuh. Ya benar juga sih. Tapi HTS biasanya ada saja. Waduh. Tinggal disensor. Oh, berarti situationship. FWB. Tinggal sensor FWB ya? aja gampang. FWB. FWB apa menurutmu? Mereka nggak ada status tapi mereka kalau mau ngomong sama dia gitu. Misalnya aku sama Bang Coki, kita nggak ada status, tapi kalau mau ke Bang Coki, Iya. aku nggak mungkin ya. Iya. Karena kan aku sukanya kan. Kan saya gampang. Oke, kalian mau baca yang mana dulu? Yang ketiga. Ya udah, yang ketiga dulu ya. Oke. Gimana kalau lo sendiri ada lagu tentang situationship nggak? Situationship itu apa sih? Gue. Gimana sih situationship ya? Jadi kayak relationshipnya Oh itu tuh dijelasin tuh. tergantung atas situasi. Di satu momen lo bisa deket banget sama dia, lo bisa terbuka banget sama dia, tapi di satu momen tertentu lo bisa jadi kayak bahkan nggak kenal gitu. Nggak jelas ya. Oh my god. Pernah ada di situasi itu nggak kalian? Pernah sih gue. Pernah ya? Oh. Kalau lo? Pernah sih ya. Pernah atau sedang mengalami? Oh, enggak. Kalau sedang tidak. Karena udah jelas ya. Ya emang selalu digali-gali. Tapi dia senyum-senyum, Bang. Enggak, aku dari tadi senyum. Tapi itu pernah dialami tapi belum jadi sebuah karya kah? Bentar. Ada ya? Atau gue mau nanya, benchmark kejadian yang dialami di kehidupan kalian sampai jadi karya tuh harus sampai di level mana dulu sih? Harus sampai level mana dulu? Oh, berarti kamu masih kecil udah pernah. Sudah legal. Kalau aku mungkin ketika itu memorable enough buat aku berarti itu udah saatnya dijadiin karya. Gitu. Iya. Kalau lo sebagai produser? Ya aku bikin beat aja. Oh itu menarik ya? Aku nggak. Oke. Gue jadi jarang nulis. Tapi I have to say ya, gara-gara Garam dan Madu, jujur sebelumnya kan gue nggak familiar dengan karya kalian. Tapi gara-gara Garam dan Madu, akhirnya gue masuk ke rabbit hole you guys punya playlist semuanya. Dan I have to say, keren-keren sih semuanya.
Garam dan madu itu Nih buat kalian, mau nggak? buat saya dulu aja. Garam dan madu itu menurut gua itu untuk jualan sebenarnya. Kenapa? Kalau kalian dengar karya sebelumnya Lebih bagus ya? di atas jauh. Cuman kurang ini aja berarti ya. Kurang rame ya? Kurang viral TikTok. Enggak, karena there's a different thing between yang bagus dan laku dan yang bagus aja. Menurut gua ya. Tapi once again gua bukan musisi, siapa tahu kalian lebih ngerti ya. Mungkin mereka setuju. Mungkin bedanya yang lebih easy listening aja sih. Ya, sure. Kalau tiba-tiba kalian Coachella gimana? Senang dong, amin. Coachella, garam dan Wah, madu. sih kalau lo pada ke Coachella sih gua terbang ke sana sih. Gua pengen lihat bule nyanyi. I feel for that man, gue mau saatnya saya ngelihat bule. Menurut kalian atau menurut produser, mending lagu biasa pasaran tapi laku atau lagu bagus idealis tapi nggak laku? Bagus pertanyaannya. Gantung juga sih kalau lu udah punya duit, lu bikin lagu idealis, nggak laku ya nggak apa-apa gitu. Ya, tergantung Gantung. situationship. Tapi kalau misal bikin lagu kan butuh duit. Nanti kalau duitnya habis karena terlalu idealis gimana? Nah, gua bikin lagu, tapi kita bikin lagu sama MV semuanya no budget sih. Gue mau nanya Gimana tuh no budget? Dia MV kan mahal ya bikin MV Ya ya? budgetnya tenaga kita sendiri. Kok pakai iPhone? Enggak, maksudnya no budgetnya. Itu gadget. Enggak, katanya no budget tapi dia terekamin manual. Kayak misal nih adik kamu, Dek tolong rekamin. Ada sakit Ini kayak gitu loh. Ya maksudnya kan Kayak mereka kan juga punya kamera sendiri. Mereka juga punya tempat sendiri. Mereka juga punya segala macam sendiri, lampu sendiri. Mereka kan udah 8 tahun kan pasti punya equipment sendiri. Dan itu juga satu hal yang gue sangat amazed dari kalian. Bikin video klip kan kita tahu ada benchmark ini sendiri kan. Itu makanya kalau lagunya nggak works, pasti ada yang nangis tuh. Karena MV-nya mahal ya. Jangan diem baik. Ya karena ada sesuatu yang tidak kembali lah. Iya Ya, nggak karena kan BP, kalau nggak lagu BP. itu kan kalau cuma dapat pengalaman kan mending kuliah nggak sih daripada bikin. Berarti sekarang kalau datang lagi ada investor dong. Ada endorse. Kenapa dia begini? Ya jangan pajak loh. Ya. Enggak, iya dia curiga karena Mamanya Kamu itu pajak. konsultan pajak siap-siap. Emang kalau kalian mau konsultasi ke mamiku maksudnya. ya Aku kan mau nanya. boleh. Kalian lebih baik lagu bagus atau MV bagus? Ya lagu lah. Lagu bagus. Lagu bagus ya, MV nggak peduli lah ya, udahlah gitu ya. MV bagus, lagunya jelek siapa yang lihat? Kan banyak Banyak loh kayak gitu. Ya udah kita satu isu lagi ya baru kita lihat tadi mau pilih yang mana? Kedua, Yang kedua. Oh ya Kan? sih yang kedua sih lebih relate sama orang-orang. Kayaknya kok avoidant deh. Kalau collab sama Young Lex mau nggak? Satu-satu ini kan lagi di sini. Kenapa tiba-tiba? Itu kebaca. Kalau avoidant issue terlalu merasa semua bisa dilakukan sendiri tanpa melibatkan pasangan, membuat pasangan merasa tidak dibutuhkan. Anxious issue Independent terlalu issue. bergantung dengan pandangan pasangan karena tidak ada rasa kepercayaan, dikit-dikit nyariin sampai membuat pasangan risih. Kalian Lu yang Tensi, mana? lu yang avoidant yang semuanya sendiri atau lu butuh partner Jadi anxious. supaya bisa function? Gua semua sendiri sih. Semua sendiri. Nah, Kila, lo butuh partner buat function atau lo bisa semua sendiri? Aduh, soalnya kadang ke avoidant, kadang ke anxious. Lo somewhere in between ya? Ya, so for you 50-50. can't really tell. Kalau Stabil lah Lu dia. kebanyakan mungkin avoidant kali. Karena mereka dari awal udah gamer masing-masing. Kayaknya kalau cowok pada avoidant deh rata-rata Iya, ya. kenapa sih cewek? Kalau cewek emang mungkin anxious yang normalnya. Iya, anxiety. ya tapi kan ini kan 2 dari ratusan juta cowok kan nggak bisa jadi sampel. Somebody watch. Ya sudah kalau begitu Nah, belum dijawab tadi Young Lex mau collab nggak mau Young boleh. Lex? Kalau tiba-tiba yang Lex approach nih, pasti udah. Kita temenan sama Young Lex sih. Temennya Oh, berarti ada project bareng someday. Maybe someday. sampai. Siapa disebut satu nama yang lo pengen banget kalau? Gua mikir Gua luar negeri mungkin Travis atau Mikey. Tuh kan Travis Scott aku udah duga. Iya boleh. Terus? Dan yang ini mungkin ya Tensi dan Mikey. Kita mah selalu ya. Best Kan ini udah terjadi. Yang belum terjadi yang lo Yang pengen. belum terjadi. Yang lo pengen. Travis Scott satu. Iya. Indonesianya? Vio, Terima kasih. kamu nggak ada niatan buat sama kita bertiga? Kosong adalah isi. Apa ya? Mungkin Belum kepikiran? belum kepikiran sih. Belum kepikiran.
Oke, Dia fair nggak mau enough. jawab. Soalnya yang baru kepikiran ya mereka doang gitu. Tapi karena fokusnya kan lagi ke project mereka juga. Tapi nanti ke depannya mungkin ada ya. Iya, Kalau lo, Nakila, luar negeri dan gue denger single lo sebelum sama mereka bagus banget loh. Oh, thank you. Suaranya Ya sih, R&B menurutku banget. Suara kamu lo bagus bagus banget. suaranya. Tapi memang entahlah, memang underrated aja, belum Iya, ada iya. yang bisa naikin lagi. Jadi menurut gue you guys tuh complete each other sih. Jadi mudah-mudahan nanti jalannya walaupun sini-sini kalian bisa bagus. Kalau lo apa? Siapa? Siapa ya? Kalau luar negeri udah Ariana Grande sih. Oke, tipikal. Ariana Grande, tapi emang lagunya harus gue akui enak-enak. Tapi kalau yang mungkin masih grabbable ini sih Biba Dubi atau nggak Oke. Clear. Itu Indonesia? Enggak di Yang luar luar negeri. negeri. Kalau Indonesia? Kalau Indo siapa ya? Maiden. Maiden Night. Bener ya? Bener ya? Aku harus pertanggungjawabkan sekarang. Iya, nggak apa-apa. Cabut. Gak apa-apa, ingat aja autotune meledak loh. Bar meledak gitu. Kalau lo, Tensi? Ya kalau luar buat hibut sih cocoknya paling kalau nggak Travis SZA sih. Dia SZA. Aku suka banget dua-duanya. Ya? SZA benar sih, SZA. Good choice. Iya. Lagu favorit kakak dari Siza apa? Nah, paling Open Arms sih. Open Arms bagus. Over Arms ya. Aku juga suka. Karena ada Travis dan SZA. Iya. Kalau Indo mungkin lebih ke Malay sih, gua suka artis-artis Malay sih. Artis Malay. Aisar. Aisar. Ya ada influencer Malay gue tau. Oh iya. Yang tinju-tinju Oh kan. Aisar. Tahu gua. Oke. Aisar Khalid. Oke, ya tapi walau bagaimanapun terima kasih kalian sudah menyempatkan waktunya datang ke bocah-bocah kosong. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, Gok. Bang mau nanya. Ada project yang ingin dikasih tahu ke teman-teman biar didengar atau apapun yang lagi ongoing or whatever. Oh ya, terima kasih Aba-Aba everywhere. Oke, udah ada di semua musik platform. Iya. Aku udah Velocity kok pakai itu. Oh iya. Yang mana liriknya, Mei? 2 atau 1. Ya bener. Iya itu. Ya itu ini Dua. sekali lagi membuktikan bahwa formulanya Tensi dalam memilih lagu yang kata-kata dulu yang catchy terbukti kan. Karena pokoknya benchmark Gen Z ya. Oh, 2 jadi 1. Nah. Gini bukan? Iya. Ya. Oh iya, itu lagu kalian. Yang which is good karena lebih baik kita dikenal karyanya daripada orangnya. Sampai ketemu lagi di bocah-bocah kocok selanjutnya. Gua nggak bisa joget, sat. Di bocah-bocah kosong. Ada Kety, ada Medan, juga Pia. Semua kosong. Masa gitu bang?